Faqalat maka dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya Habibar Rahman, he wong sing disayangi Allah sing Rahman. Lau alim tal, yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah SAW. Terus kemudian malaikat ngendikan ning Rasulullah ngeten, ya Habibar Rahman. Lau alim ta umpama ngerti sira mak ing perkara yuradu kang den kersakno apa ma bika kelan sira menal khairi saking kaapian. La araf ta yektine ngerti sira qadroman zilatika ing kadar derajat jenengan alal khairi ngalano ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah, kalau kamu saja tahu, ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya, itu jenis apa? Bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wastad talan bakal tambah sira apane farohan senenge wa sururon nggih lan sami tegese senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron nggih sami nu bahjah bahid manane nggih sinar wa nuron nggih nur. Dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah seneng, tambah nur. Wae kula bolak-balik matur pokoke ciri utama wong saleh iku gampang seneng. Mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok qadar. Wis pokoke ciri utama wong saleh wastad tafaruhau wa surura wa bahjatau wa nuron. Ya Muhammad wa Muhammad absir seneng sira. Faqad nusirat mongko teman-teman den gelar fil kainati ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmumu. Muhammad kamu harus senang. Semua alam raya ini nanti akan menerima ilmumu. Ing ngantos sak mangke. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi niku semuanya ada nur Muhammad ya, semuanya ada nur. Sampeyan bayangno kan. Kanjeng Nabi tiyang Mekah, zaman dhisik ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kathah Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam. Paling sakniki donya sing dereng enten Islam cara dhewe nembe Korea Utara. Napa? Korea Utara iku diasingkan. Jadi sekarang wis pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia, dianggap ketinggalan zaman. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan itu sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok ya Barok itu. Cara mondok jenenge ya Kang Barok nih. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Baroka itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta. Itu ikut TK Muslim. Ditulis Barok. Faham itu, terus itu pengiran sak dunya. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam. Termasuk di Inggris biasa, misalnya ekonomi terbaik itu apa yang enggak ada rentenirnya sesuai konsep Islam. Mereka biasa diskusi seperti itu, padahal mereka tetap non Muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa? Bank syariah. Ya meskipun enggak sempurna atau enggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk ngakui sistem apa? Syariah, sistem apa? Syariah. Karena tetap ono bedane. Karena kalau bunga itu enggak bisa berhenti, nggih. Kalau bunga itu enggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya badi tapi bisa berhenti. Ya badi tapi bisa berhenti, itu beda. Saya pernah ketemu direktur Bank Muamalah. Jadi misalnya gini ya. Saya mau ngambil kredit rumah harganya 100 juta, harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, Bank ingin laba 10 juta. Ini saya pernah ketemu loh direktur Bank Muamalah di Jogja yang bagian Jogja. Kebetulan. Nah itu caranya begini. Kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang, ya sudah. Rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najem nyicil cara Jawa.
tapi tetap berhenti di 110. Lah bank ya tetap badi karena dari awal dia ngambil badi 10 juta. Tapi nggak bisa melangkai itu. Ya tentu banyak yang kritik juga, ada sisa-sisa ini ya udahlah namanya pilihan pasti ada yang kritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena nggak bisa naik lagi, ya Pak? Nggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap badi. Tapi nggak bisa. Nah selama ini kritiknya orang kafir kan innamal BO misal riba, kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi perbedaannya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada nggak berhenti. Nah nanti misalnya kok orang ini nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan. Kalau ini terjual ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah sebetulnya. Jadi emang, nah, tapi ya selalu ada yang provokasi ronok bedanya. Ya bedanya tadi bisa berhenti, apa? Bisa berhenti. Gue wak ngamati lah jari-jari. Kalau nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta. Bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun. Berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Itu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir, ada orang utang kamu 1 juta, tiap bulan nambah 100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000, bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati, gak iso nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan gelembung sebenarnya, belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam sudah ya tadi B, akadnya B. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, ya ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanat misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova, Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalat 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta misalnya. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkai itu. Makanya nggak akan melangkai itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Nah nanti kalau kamu tidak bisa lunasin ya dibatalkan, terus uang kamu dikembalikan. Nah, tapi kalau riba kan nggak apa, semakin nggak bisa nyaur naik terus. Jadi atafam mudhoafa itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu nggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa? Berhenti dan memang jual beli ya tadi apa? Banknya beli rumah atau beli mobil, terus kamu sebagai pembeli, terus dengan harga seperti itu, terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus ujuk-ujuk di duit 110 ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli. Sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribasannya sampai 5 tahun ya tetap 110. Nah, itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u mislir riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa? Islamic Bank itu diikut nginduk di ya sudah di seluruh dunia ada. Dulu profesornya jeneng Abdul Manan, orang Bangladesh yang termasuk dapat Oscar itu orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi apa? Jadi ya karena tadi apa? Itu dianggap lebih realistis karena selesai apa? Selesai. Itu makanya harus dibedakan apa? Ya tapi tadi ya itu tentu enggak sempurna ya, masih ada kritik, masih ada. Tapi kan ada ikhtiar apa? Nah, jadi barokahnya nur Islam itu di seluruh dunia itu
mengkaji nur Islam, ya, mengkaji di semua sistem dunia, seorang di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai nur Islam, meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka, tangan kamu kemana. Ada yang baca aina batat yaduhu, ya kalau tasniyah berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air sing warid yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir, kudune santri wis biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa aja, karena memang kita hidupnya kan sudah benar, sudah waras. Sehingga benar kan nasibnya. Nah, pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah, soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan to'amul wahid yakfi isnain wa to'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasakan misalnya konco akrab sing sitok kurang ditanggung temannya. Satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah, yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang papat tindak nong sitok mulai merusak kan. Nah, sekarang banyak orang rakus gitu. Wong sak nampan kok tindak wong loro. Iku mulai rusak iku. Paham yo? Wetenge lho dididik, paham. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan to'amul wahid yakfi isnain, wa to'amul isnain yakfi arba'an. Itu malah walian. To'amul wahid yastaghriqu to'ama arba'atin. Itu kan ribet kan? Ya sampeyan kudu pura pangeran. Nah, bayangkan kalau itu pejabat. Kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang. Kayak apa kacaunya dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau ndak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap Kanjeng Nabi faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Wis jare para malaikat ya faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang sedekah Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasyara lan dadi bunga apa al makhluqatu pira-pira makhluk bikutu hingga kelan tekani sira. Walam yapqa lan ora tetep sapa seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa jaa, kecuali teka apa se li amrika maring perintah sira Muhammad, perintah jenengan Muhammad ta'ian iku wong sing taat. Wali maqalati ka iku samian lan maring dawuh jenengan iku samian ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang, dari dulu tuh Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung dunia kuwaco, anggur wong ora sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri, cara kene kan yes biasa urip wae. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi roh saiki piye kok udah terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu pun. Pemene bagi sirati dua ape metu wae opo. Sirati opo santeng ae no. Iku ora usah dilarang wis ora kelar wae metu. Paham ya? Tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Serasa diwarai kan suhune mulai cilik suhu.
Fasayati kalbairi mulai cerita mujizat. Fasayati kamu bakal teko kang sira al bairu unta bidimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya stajiru jaluk selamat apa bair. Masyhur iki kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat bil makna tapi maknanya sama yaitu tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti makanannya sangat kurang walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu terus si Arabi dipanggil kamu gini-gini sama unta kamu lah kok tahu ya Rasulullah ada enggak yang cerita ini sing cerita untamu itu jenenge fasayati kalbair bidima mikayas tajir waddobulan hiwaddob wal huzalatu lan huzala makanya kemarin sama anani dob yun nufur itu 2 kali itu kalau maksudnya tidak dob ya huzala karena kita tidak pernah tahu dob yun nufur apa dob yun nufur kan kita enggak jamin harokatnya itu benar apa ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu hozal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu hozal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama ya. Sementing atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu dua peristiwa. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate namanya orang nangkap buruan kan hewan buruan terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri kasih Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya tidak butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi ini. Terus akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulaini janji setelah selesai semua kembali. Itu jenenge apa? Waddobu wal huzalah. Nah, yang kemarin apa? Dobjun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani waddob wal ghasalah ya syadani nyekseni podop lan ghasalah la kamane panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajaru lan wit wa tibu lan zib. Sangka kata zibun apa? Serigala, wa zibu lan serigala. Wong Arab kadang muni zibun, kadang muni apa? Zibun kados teng kira asap wae napa? Zibun atau apa? Zibun. Iku yantikuna padha ngucap kabeh yantikuna padha ngucap kabeh binubu atika kelan nabine panjenengan angkoribin saking wektu sing parek. Wa markabu kawate tumpakane panjenengan alburaku buruk. Ila jamalika maring gantenge panjenengan mustaqun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen. Ya dadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu ta Jibril sawus wa Jibrilu ta Jibril sawu sumamlate katika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kemana Jibril itu mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku qot a'lana. Teman-teman maklumatna sapa Jibril bidzikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam penjajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah namanya Muhammad sehingga alam raya di langit enggak ada yang kenal Kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Iku jenenge apa? Wa rafa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyikaki kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa kullu man tiskabihane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat iku. Wong Arab nak darani syauqun. Mulane sebagian mahalul qiyam wa ayyuhas syauqul jazilu wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man tisabani wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun iku kangen banget dihuri kamaring muncule panjenengan muntaziro tur ngenteni li isyraqi nurika maring padange nure panjenengan. Fa bena mal habibu ing dalam antarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mun situn iku wong sing ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah maknane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Pokoknya bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Iku jenenge apa? Munsitun li simai tilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahallilun bersinar kanuri soba kodene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Ya itu tadi didawi malaikat tadi malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini itu Halimah dengar semua. Iz akbalat dumadaan madhep sapa Halimatu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno bisyah iklan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Habis itu di bredel, di apa-apa itu kan kaget betul ibu rodoknya.
Takulu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghoriba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi pas itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua, berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghoriba, napa? Wa ghoriba. Faqalat mongko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi ghorib. Ma anta ora ana te sira bi ghoribin kelan wong sing dhewean bal anta te sira minallahi ghoribun barak. Wa anta te sira lahu maring Allah wa anta te panjenengan lahu maring Allah sofiyun pilihan wa habibun lan kekasih. Ketika Halimah muni wa ghoribah jare malaikat tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri. Kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahidah, duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad itu posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat moko dawuh sapa al malaikatu malaikat ya Muhammadu ma anta biwahid. Ma anta ora ana sira biwahidin kelan dhewean. Bal anta uta sira iku sahibut ta'yiti wong kang duweni kekuatan. Wa anisu ka uta kancane sira iku alhamidul majid dat sing hamidul majid. Tapi problemnya malaikat kan enggak bisa ngomong ke Halimah gak Nabi. Halimah boten apa? Nabi mau matur nang Kanjeng Nabi, ora mat kira dhewean tenang wae, kowe dibarengi pangeran sing alhamidul majid. Wa ikhwanuka ta dulur sira ku ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurem do mlayu dulur rodok kowe tenang ae. Kabeh malaikat, kabeh ahli tauhid ku dulurem. Iki dawuhe malaikat. Terus qalat Halimatu wa yatimah. Yes nak ngono sekaruan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi darruka min yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan darruka utahe nikmat sira. Temane darun puan. Maksudnya puan ku nikmat sira min yatimin. Ya gak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka monggo sak temene kadar sira inda wa munggu Allah iku azimun iku agung.